Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi ya bersama dengan Bagi Mario Gulo. Baik, jadi mungkin hari ini agak beda, tidak ada kamera yang menyoroti saya ya, karena memang kameranya sedang di maintenance. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetap kita belajarannya tetap lanjut. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sensor PIR ya. PIR, bukan buah ya, bukan buah pir ya, tetapi sensor PIR ya. PIR. Nah, sensor PIR apa sih? Ya, istilahnya dia PIR itu sebenarnya adalah singkatan ya. Singkatan dari pasif infrared. Jadi sensor PIR ini ya gunanya karena dia bernama pasif infrared ya, pasif. Pasif tuh berarti dia tidak memiliki energi apapun yang digunakan untuk mendeteksi, tetapi lebih kepada menerima energi. Ya. Jadi sensor PIR itu banyak digunakan untuk mendeteksi pergerakan ya. Pergerakan apa aja? Nah, di sini itu pergerakannya lebih banyak mendeteksi beberapa hal yang memiliki panas gitu. Jadi seperti tubuh manusia, terus kemudian ini di sini ada gambar hewan gitu ya. Gitu. Jadi untuk PIR itu sebenarnya ini ya, kita coba lihat kalau di Google ya, ini banyak modelnya. Nanti kalau misalnya teman-teman cari ya, paling teman-teman belinya ya seperti ini gitu ya, yang model-model seperti ini. Terus untuk interfacingnya cukup mudah ya, dia hanya ada 3 pin ya, pin ground, output sama 5 volt. Jadi outputnya itu hanya digital 0 atau 1 saja seperti itu. Oke, jadi untuk PIR sendiri ya, PIR itu untuk menangkap pergerakan ya. Sebenarnya mungkin yang salah kaprah adalah PIR itu menangkap bayangan. Enggak bayangan sih, lebih tepatnya itu adalah sinyal infrared gitu, yang dihasilkan oleh panas tubuh manusia seperti itu. Jadi kalau sensor PIR itu kita lihat ya, interfacingnya itu seperti ini ya. Terus kalau teman-teman buka tutupnya ini ya, kita sebut aja dulu ini tutup ya. Itu di dalamnya itu ada namanya piroelektrik. Jadi piroelektrik itu digunakan untuk menangkap ya sinyal-sinyal infrared ya, sinyal-sinyal infrared yang didapatkan oleh panas dari sebuah hal atau sebuah benda. Nah, benda ini bisa manusia, bisa hewan, atau mungkin yang panas lainnya gitu. Nah, sensor PIR ini memungkinkan menangkap dari ya kita bisa katakan setengah bola ya. Setengah bola karena bentuk lensanya ini ya. Kalau teman-teman lihat ya, lensa dari PIR itu bentuknya setengah bola, lalu kemudian ada semacam ini ya, seperti motif ya, motif segi 6. Nah, motif segi 6 ini memungkinkan untuk ini membuat penangkapan itu lebih baik seperti itu. Jadi kalau misalnya nih sensor PIR itu standby, idle gitu ya. Lalu kemudian ada manusia ya dan hewan ini datang gitu ya untuk mendekat ke sensor PIR. Nah, panas yang dihasilkan oleh manusia ini akan menghasilkan infrared yang akhirnya ditangkap oleh si piroelektriknya ini gitu. Nah, di sensor PIR itu sebenarnya ada dua tombol yang bisa diatur ya interfacingnya, yaitu sensitivity dan delay. Jadi delaynya itu maksudnya adalah delay penangkapan sinyalnya setiap berapa. Nah, defaultnya itu 0,3 second ya, yang paling rendah. Jadi setiap 0,3 second dia nangkap sinyal, dia nangkap gitu. Kalau sensitivity-nya dia maksimal bisa 7 meter. Cuman kenyataannya sih memang nggak full 7 meter ya, ada yang cuma 6 meter, ada yang hanya 5 meter udah maksimal seperti itu. Nah, itu berbeda-beda tergantung dari sensor PIR yang kita gunakan dan fabrikasinya siapa gitu ya. Oke. Lalu untuk sensor PIR sendiri itu interfacingnya sangat mudah ya. Jadi kita cari aja ya, di Google ini udah banyak rangkaiannya ya. Kita coba interfacing satu dulu aja ya. Interfacingnya itu coba ini aja. Nanti node MCU dan PIR dihubungkan ke pin D5 untuk digital outputnya seperti itu. Jadi kita buat aja diisi EDA ya.
CEDA. Oke, kita masuk seperti biasa, login dahulu. Oke, sekarang langsung isi EDA Designer. Ya, langsung kita buat file new project. Terus kita bilang PIR IoT. Oke, jadi kita langsung tambahkan saja seperti biasa. Kita ambilkan dari yang kemarin ya untuk ininya, MCU-nya kita copy aja ke PIR IoT ya. Lalu kita pilih place komponen, kita cari nih PIR gitu ya. PIR. Nah, ini teman-teman terserah ambil yang mana. Saya ambil yang ini aja, motion DYP, lalu kita place sini. Oke. Selanjutnya untuk kabelnya ya, portnya mana aja kita sambungkan ya, langsung aja. Untuk ground ya, kita hubungkan langsung ke ground. Oke. Untuk VCC kita ke VCC ya 3,3 volt suplainya ya. Dan yang terakhir ini, untuk ini output kita bisa sambungkan ke, terserah mau kemana aja ya, kita di sini ke D5 aja. Oke, seperti ini ya. Oke, ini kita turunkan aja. Sorry. Oke ya. Oke, seperti itu. Jadi out ke D5, VCC ke 3,3 volt dan ground ke ground. Ya, seperti ini aja. Selanjutnya kita akan buat rangkaiannya ya. Seperti itu. Ya, oke. Jadi ini adalah rangkaian dari alatnya. Ya, ini ada ESP8266 dan ini adalah PIR ya. Jadi ini sudah terhubung kalau kita cek ya. Untuk yang hijau ini adalah 3,3 volt dari ini apa itu tegangan yang dibutuhkan oleh PIR. Lalu yang biru ini adalah ground, sementara yang ungu ini adalah pin D5 atau GPIO 14 ya. Jadi ini sudah, kalau kita saksikan ini sudah terhubung ya. Untuk biru D5 seperti itu. Oke, sekarang kita akan melakukan pemrograman alatnya sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi untuk memprogramnya ya seperti biasa, kita buka Arduino IDE, lalu create new file ya. Oke, kita simpan dulu programnya dengan nama, kita kasih nama ini saja, PIR IoT gitu aja. Oke, save. Oke, selanjutnya ya seperti biasa. Jadi di sini untuk programnya kita pakai ya program yang kemarin saja, nggak usah terlalu bingung, mas programnya gimana, susah nggak, gini gitu ya. Ya kita pakai yang program terakhir aja ya. Jadi program yang terakhir itu MQ2 ya, MQ2 IoT, mohon maaf, MQ2 IoT. Oke, jadi untuk programnya ini ya, ini terlalu banyak sih, kita coba yang lain lagi aja. Yang simple waktu itu adalah DHT ya. Oke, ini kita copy paste aja semua, Ctrl C. Oke, kita paste di PIR IoT ini. Oke, terus yang perlu kita ganti yang mana? Ya pasti yang ini, yang humidity dan lain-lain ini kita hapus ya. Oke, ini kita sisakan satu. Oke, terus kita hapus juga DHT begin.
Oke, terus kita sekarang tambah aja untuk pinnya ya. Jadi untuk pin tadi kan D5. Jadi kita gunakan, kita cari dulu nih pin D5 itu nyambungnya apa ya. Kalau misalnya di ESP ya. Jadi kalau di ESP itu ya pin D5 itu adalah GPIO 14. Jadi kita langsung aja ini ganti, jangan DHT pin ya, kita tadi peer gitu aja, peer pin gitu aja. Oke, ini kita hapus juga ya DHT ini. Oke, selanjutnya untuk ini juga kita hapus. Oke, ya, oke lanjut. Setelah kita hapus ya pin DHT-nya tadi, terus kita buat satu variabel lagi untuk membaca value dari peer-nya. Kita buat integer file peer ya, sama dengan 0 ini. Oke, terus kita buat sensor, berarti file peer sama dengan digital read ya peer pin. Koma. Lalu kita akan kirimkan ke file peer ya, dengan tujuannya adalah virtual pin 1 seperti itu. Lanjut, di sini intervalnya ya kita biarkan 1000 aja ya. Oke, jadi di sini nanti tujuannya adalah akan mendeteksi apakah ada orang masuk atau orang mendekat ke peer atau tidak, seperti itu. Terus sebenarnya kita bisa buat lagi sih untuk ini ya, semacam action tambahan ya, menghitung orang menggunakan peer gitu. Jadi kita bisa tambahkan satu variabel lagi ya, integer count person gini. Count person sama dengan 0 ini ya. Oke, terus kita tambah satu lagi, integer last value sama dengan 0. Oke, nah lanjut kita masukkan ke sini file peer. If ya, kita kasih if last val ya, sama dengan 1. Oke. And file peer ya, file peer sama dengan 0. Oke. Ya, kita tambahkan count person ya plus sama dengan 1. Oke. Jadi kalau ada orang kedetek ya 1 ya, berarti dia ketambah 1 seperti itu. Oke. If ya, elif if kita copy. Oh ya, ini n-nya diganti ya, tidak menggunakan n ini, saya menggunakan n bit. Kita copy ini dengan n bit juga 0. File peer-nya, oh mohon maaf, file peer-nya harusnya 1 ini, kita ganti 1. Ini juga kita ganti 1 ya, counter person sama dengan 0, sama dengan 1. Oke. Else ya, else berarti kalau misalnya dia nggak masuk ke situ ya, berarti nilai file peer-nya 0 ya, kita langsung sama dengan 0 seperti itu. Lalu jangan lupa kita send datanya.
think that's virtual, right? V berapa? 2 aja. Counter person. Lalu kita tambahkan last file sama dengan file peer titik koma. Oke, seperti itu ya. Udah, kita begini aja. Lalu kita langsung upload programnya. Ya, kita sambungkan dulu ESP8266-nya. Oke, selanjutnya seperti biasa ini sudah saya hubungkan antara Node MCU dengan komputer saya. Kemudian langsung saja dipilih untuk portnya di sini kebetulan COM4 ya. Dan juga boardnya tetap sama, kita pilih Lolin ya, Wemos D1R1 seperti itu. Untuk lainnya biarkan default, jangan diubah. Lanjut kita langsung upload. Oke, kita akan menunggu sebentar. Oke, jadi sekarang sudah selesai terupload. Lanjut kita langsung akan men-setting blink dan akan mengetes dari alat kita ini. Jadi kita akan sekarang menambahkan ya beberapa hal yang digunakan untuk menampilkan nilai dari peer dan juga orang yang di counter seperti itu. Kita bisa sih pakai ini aja ya, display. Lalu di display ini ada beberapa hal yang kita bisa pakai ya. Kita mau pakai ini aja, label value ya. Kita tambahkan satu lagi. Oke. Ya, kita setting. Katakanlah status peer ini aja. Oke. Ini 0 sampai 1 aja. Lalu di sini status peer menggunakan pin virtual 1. Oke. Seperti itu. Lalu kita back. Ini kita tambahkan orang terhitung gitu aja, jumlah orang gitu aja. Oke. Kita tambahkan jumlah orangnya menjadi pinnya kita pilih virtual 2. Oke. Untuk value-nya biarkan saja 0 sampai 1023. Oke, kalau sudah kita back. Nah, ini yang akan kita gunakan ya. Jadi setelah ini langsung kita akan coba tes ya status peer dan jumlah orangnya seperti itu. Oke, jadi kita akan mencoba ya untuk peernya. Ini adalah sensor peernya, saya pegang ya. Ini kondisinya masih 0 karena saya belum hadapkan ke tubuh saya seperti itu. Jadi apabila ini saya hadapkan ke tubuh saya ya, ini saya hadapkan ke tubuh saya. Nah, ini nilainya bertambah. Nah, ini saya buat jika orangnya di situ status peernya bernilai 1, maka akan bertambah terus jumlah orangnya. Jadi case-nya adalah untuk orang lewat ya, ini mengarah ke tubuh saya seperti itu. Nah, namun bila ini kita arahkan ke depan lagi ya, ini kita arahkan ke depan lagi ya, tidak mengarah ke tubuh saya, ini sudah mereset lagi seperti itu. Kalau misalnya ini kita arahkan ke tubuh saya lagi ya, ini dia mengalami penambahan seperti itu. Oke, demikian.